Tecno mulai berani nih ngeluncurin smartphone high-end ke Indonesia. Tecno tuh kan ya emang segrup sama Infinix sama Itel dan biasanya emang bergerilya di kelas menengah ke bawah. Tapi baru-baru ini nih Infinix sudah mulai berani keluarin high-end-nya. Tecno juga yang segrup nggak mau ketinggalan, ngeluarin seri flagship mereka yang namanya Tecno Camon 20 Premier. Kayak gimana sih keunggulannya? Yuk kita bongkar aja kali ya. Siapa tahu menarik. Kenapa gue bilang smartphone ini jadi seri flagshipnya Tecno? Karena harganya yang paling mahal sejauh ini, 5,9 juta. Jadi seri Tecno yang paling mahal di Indonesia. Smartphone ini nggak fokus di dapur pacunya, tapi fokus di bagian kameranya. Oke, kita bedah sedikit langsung ke bagian kameranya. Jadi ada 3 kamera belakang di smartphone ini. Kamera utamanya pakai sensor 50 megapiksel dan udah didukung sama sensor Shift OIS, Optical Image Stabilization. Ya, sensor Shift OIS yang diusung juga sama iPhone 14 series. Kualitasnya sih nggak bakal sama ya, karena ya iPhone 14 series juga kan harganya jauh lebih tinggi daripada smartphone ini. Gue sendiri udah nyobain sensor Shift OIS-nya kayak gimana, emang lebih stabil ya, dan videonya sendiri kalian bisa ngerekam sampai 4K di 30 fps atau 1080p di 30 fps. Ada 2 opsi perekaman, jadi benar-benar ngandelin sensor Shift OIS-nya, ada juga ngandelin perpaduan antara OIS dan juga Electronic Image Stabilization alias EIS. Lebih stabil tapi hasilnya bakal agak di cropping. Jadi gue saranin mendingan udahlah ngandelin sensor Shift OIS-nya aja, toh memang lebih stabil dibandingin sama pakai EIS-nya aja. Kalau misalnya pakai Fusion OIS dan EIS, hasilnya kurang detail dan warnanya agak kelihatan pucat karena emang hasilnya di cropping. Yang lebih mengejutkan, Tecno Camon 20 Premier punya kamera ultrawide 108 megapiksel. Ini kamera ultrawide-nya gokil sih resolusinya ya. Kalian juga bisa motret wide angle, ultrawide angle di resolusi yang sesungguhnya 108 megapiksel. Kalaupun enggak, ya dia pakai skema pixel binding, line in one pixel binding. Jadi 9 piksel dimampatin jadi 1 piksel, jadi hasilnya bakal lebih detail dan resolusinya 12 megapiksel. Sisa kamera satunya sih cuman sensor depth aja, 8 megapiksel yang ngedukung kamera utama buat motret bokeh. Efeknya sendiri ya so-so lah, karena kadang objek utamanya itu yang harusnya nggak diblurkan malah kena burem di beberapa sudut, kayak misalnya rambut ataupun ujung-ujung jari. Kadang juga di backgroundnya yang harusnya burem atau ngeblur itu bocor juga, jadi malah kelihatan lebih detail daripada objek utama yang harus ditonjolin. Menurut gue sih ini bagian dari pengembangan software. Gue yakin software Tecno nih lumayan bagus lah ya, tapi emang harus disempurnain lagi. Kalau ngomongin softwarenya smartphone ini udah berjalan di iOS versi 13 berbasis Android 13, jadi sistem operasinya mirip-mirip sama Infinix, ya emang segrup. Prosesornya dia pakai MediaTek Dimensity 8050. Ya, ini bukan flagship, ini bukan juga seri high-end karena Dimensity 8050 itu setara sama Dimensity 1080. Ya, Dimensity 8050 ini bukan seri high-end apalagi flagship. Karena prosesor ini cuma gede di angka aja. Karena sebenarnya prosesor ini tuh masuk ke kelas menengah. Setaranya sama Dimensity 1030. Jadi cuma Dimensity 1030 tanpa tweak apapun, cuma diganti nama. Karena seri flagshipnya dari MediaTek adalah Dimensity 9000 series. Jadi emang beberapa seri MediaTek di rename. Jadi ada seri 9000, 8000 dan juga 7000. RAM-nya sendiri 8GB yang support sampai 8GB secara virtual, jadi 16GB nih secara teori RAM-nya. Storage-nya 512GB, gokil sih. Baterainya 5000 mAh dan support fast charging sampai 45 watt. Oh iya, ngomongin kamera depannya pakai sensor 32 megapiksel dan fixed focus, jadi belum autofocus. Yang lebih spesial dari Tecno Camon 20 Premier selain kameranya adalah desainnya, karena desainnya tuh benar-benar beda dibandingin sama Tecno lainnya yang ada di Indonesia. Layarnya bezel-less dengan panel AMOLED berukuran 6,67 inci dan resolusinya Full HD+. Bezelnya simetris, kiri kanan atas bawahnya.
beda sama Tecno Camon 20 series lainnya, apalagi seri-seri Tecno lainnya. Refresh rate-nya sendiri bisa sampai 120 Hz, jadi ada 4 pilihan refresh rate, mulai dari 120, 90, 60, sampai auto switch. Banyak fitur di sini, mulai dari color style, terus juga ada dark mode pastinya, terus juga ada adaptive brightness, dan pastinya perlindungan mata dari cahaya biru. Dan yang lebih spesial lagi, bodi belakangnya. Kalau biasanya smartphone yang ya biasanya ngaku-ngaku bawa fitur flagship, biasanya kan bodinya polikarbonat dengan finishing kaca atau emang bodinya dari kaca. Tapi Tecno Camon 20 Premier kayak smartphone harga 9 jutaan mungkin ya bisa dibilang, karena bodi belakangnya terbuat dari vegan leather. Jadi kayak kulit sintetis gitu yang ramah lingkungan pastinya, dan enak buat digenggam. Enak banget. Bodinya sih frame-nya flat ya, tapi ini lebih enak aja buat digenggam. Dan feel-nya sendiri mirip-mirip kayak iPhone 14 Pro mungkin, tapi lebih panjang aja. Ya, ini lebih panjang desainnya, tapi seenggaknya ya kesan fleksibnya masih dapet lah. Di paket pembeliannya softcase-nya juga dibikin beda, nggak softcase bening yang murahan, tapi ini softcase yang biasanya kita temuin di e-commerce harganya 50 ribuan nih, kayak gini nih. Tapi ya cukup oke lah buat ngelindungin bodi belakang kulit yang sebenarnya rentan banget sama noda-noda yang kotor. Apalagi kalau misalnya kita taruh sembarangan di atas meja atau dimanapun, ya gampang banget kotor dan cukup sulit buat dihapus. Oke, itu aja sih first impression gua dari Tecno Camon 20 Premier ini. Gua akan menyertakan foto-fotonya nanti sama editor nih, ditampilin foto-foto dan video dari smartphone ini, karena ya memang kamera jadi fokus utama dari Tecno Camon 20 Premier. Pertanyaannya, dengan harga 5,9 jutaan, kalian rela nggak sih keluarin duit sebanyak itu buat Tecno Camon 20 Premier? Coba deh jawab di kolom komentar ya. Ini video 1080p di 60 fps pakai Tecno Camon 20 Premier. Ini adalah video Full HD di 60 fps pakai Tecno Camon 20 Premier. Kalau ini di Full HD 30 fps dengan fitur Ultra Steady yang nyala. Tapi hasilnya bakal sedikit di crop karena untuk stabilisasi secara software. Subscribe channel Izon-Tech, like videonya, kasih komen juga nih jawabannya kayak gimana. Share jangan lupa. Tetap sehat buat kalian semua. Bye.